Sepanjang bulan Juli 2024 ini banyak banget film Korea yang tayang di bioskop Indonesia. Salah satunya tuh ada nih film thriller yang judulnya Project Silence. Film ini sempat tayang di Festival Film Cannes 2023. Film ini juga jadi salah satu proyek terakhir dari mendiang Lee Sun Kyung yang meninggal dunia di akhir tahun 2023 kemarin. Jadi memang masih berduka banget suasananya. Nah, setelah sukses dengan film-film thriller yang kayak judulnya tuh ada Train to Busan atau All of Us Are Dead. Nah, Korea ini balik lagi dengan film-film thriller pandemik lainnya, tapi kali ini pakai hewan anjing sebagai monsternya. Tapi anjing ini tentu bukan anjing biasa ya, ini itu adalah anjing mutan gitu. Hey Sourcers, selamat datang di channel ClickSource dan sekarang kita berada di segmen LMD Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Min Source mau bahas film Project Silence yang baru banget rilis di bioskop tanggal 12 Juli kemarin. Tapi sebelum itu seperti biasa, Min Source pengen banget ingetin kalau review kali ini pastinya mengandung beberapa spoiler. Jadi buat sourcers yang nggak mau kena spoiler setitik pun, bisa nonton dulu filmnya di bioskop, baru balik lagi ke video ini buat diskusi bareng-bareng ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung bahas aja filmnya. Sinopsis film Project Silence ini berkisah tentang seorang laki-laki bernama Cha Jung-won yang diperankan oleh Lee Sun Kyung. Dia merupakan staf istana presiden yang lagi nganter anak perempuannya yang bernama Kyung Min ke bandara buat sekolah di luar negeri. Tapi pas lewat jembatan, ada kecelakaan yang diakibatkan kabut yang sangat-sangat tebal. Nah, kecelakaan ini bikin akses ke bandara terputus secara total. Nah, di tengah kondisi ini tiba-tiba muncul nih makhluk mengerikan yang menyerang orang yang terjebak di kemacetan tersebut. Kemacetan ini berada di atas jembatan. Nah, jadi si Cha Jung-won, anaknya, dan juga beberapa orang lainnya, mereka harus bertahan hidup di jembatan itu sampai bantuan datang. Nah, dengan premis kayak gitu, ya nggak heran kalau misalnya film Project Silence ini punya genre thriller. Film ini punya konsep survival menegangkan yang lumayan mirip-mirip lah kayak Train to Busan yang rilis pada tahun 2016. Soalnya film ini tuh fokusnya sama ayah anak yang lagi dalam perjalanan, terus kehalang deh sama makhluk-makhluk mengerikan di tengah jalan. Tapi bedanya makhluk mengerikan di sini itu adalah anjing mutan dan ada unsur komedi yang cukup kental juga di Project Silence ini. Tapi kalau buat Min Source pribadi sih, ya nggak terlalu ngerasa lucu atau ngerasa humor gitu saat nonton komedi yang terselip ini. Rasanya ya bener-bener kayak lagi di situasi yang tegang banget. Nah, secara garis besar, Project Silence berhasil membangun ketegangan lewat kondisi dan juga makhluk seremnya. Tapi, di tengah ketegangan ini selalu ada unsur komedi, terutama di bagian endingnya. Nah, komedi di film ini mampu meredakan tensi yang menegangkan di tengah unsur thrillernya. Tapi kalau Min Source pribadi ya, kayak waktu lihat komedinya tetap aja sih tegang. Nah, Project Silence jadi salah satu proyek terakhir mendiang Lee Sun Kyung. Jadi penampilannya sebagai pemeran utama, hal ini yang membuat dia jadi sangat berkesan. Buat sourcers nih yang udah lama ngikutin karirnya Lee Sun Kyung, pasti kalian bakal ngerasa sangat-sangat emosional menonton setiap adegannya. Apalagi sebagai film thriller yang penuh momen menegangkan. Lee Sun Kyung ini punya banyak dialog perpisahan yang terdengar cukup sangat-sangat emosional. Jadi kayak secara tersirat gitu. Nah, selain Lee Sun Kyung, penampilan Ju Ji Hoon sebagai sopir mobil derek yang bernama Jo Park ini juga mencuri banyak perhatian. Karakter yang diperankan oleh Ju Ji Hoon ini selalu jadi sumber hiburan di tengah momen menegangkan sepanjang kita menonton film ini. Tapi kalau favoritnya Min Source nih, karakter paling favoritnya adalah ya si Jody. Dia adalah seekor anjing kecil putih yang lucu. Setelah kita bahas acting Frodo di A Quiet Place Day 1, nah sekarang di film ini kita bakal salfok sama Jody. Kalau kucing kan bisa diem ya kalau di tengah pandemi. Tapi ini si Jody sebagai anjing dia berisik banget. Nah, film ini berhasil menciptakan suasana menegangkan lewat penggambaran lokasi teror. Meski berada di tengah jalan atau di atas jembatan, suasananya itu kerasa sempit banget dan sesak gara-gara kabut tebal yang menyelimuti dan juga mobil-mobil terbengkalai yang habis tabrak-tabrakan. Penggambaran lokasi di Project Silence ini sangat berpengaruh dalam membangun suasana yang tegang. Pokoknya bener-bener dakdikduk. Film ini juga pakai efek CGI yang bikin visual ciptaan sosok anjing mutannya yang walaupun bukan CGI terbaik dibanding film-film Korea sebelumnya, penggunaan efek visual CGI untuk karakter anjing ini ya cukup sangat efektif karena cuma dipakai buat ngehidupin makhluk-makhluk alias
anjing-anjing mutan yang mengerikan itu. Jadi nggak terlalu banyak CGI-nya gitu loh. Nah, aksi menegangkan di film Project Silence ini sepanjang 1 jam 36 menit benar-benar bikin tegang. Pasti ada aja deh momen-momen yang bikin dak-dikduk, takut ada yang mati lagi atau apalah ya. Kayak misalnya waktu si Joe Park nih, dia kan nemu bir. Tadinya mungkin buat mabuk ya, buat seneng-senengnya dia doang. Tapi ternyata berguna banget buat nyalain obor yang lebih besar, dan juga di saat yang lainnya tuh digigit sama anjing dan udah genting banget, dia langsung bisa nyalain api yang gede. Nah terus pas mereka mau naik truk, nah kuncinya tuh malah ketinggalan di dalam bus. Jadi mereka harus bekerja sama buat ngambil kunci di dalam bus itu lagi. Dan yang paling tegang lagi nih, itu pas si sang ayah ya, dia itu kan hampir nih mau ngorbanin diri jatuh dari jembatan. Tiba-tiba anaknya nih, si Kyung Min, dia datang buat nolongin dengan begitu berani. Sepanjang film ini kita bakal selalu dibikin panik takut ada yang mati, tapi ternyata nggak mati. Dan beraninya mereka itu cukup masuk akal juga ya. Jadi kayak pas mau mati tiba-tiba selamat. Jadi pokoknya kayak banyak lega-leganya. Nah yang bikin Min Sorsel haru nih, anjingnya itu tuh sebetulnya kan cuma mau ngelindungin anak-anaknya aja. Kita juga bisa ngeliat nih, ibu dari anjing-anjing ini berusaha nolongin anak-anaknya pas menuju ending ya. Jadi anak-anak anjing ini tuh sebetulnya kayak mau hampir jatuh, tapi si ibunya itu mau nolongin. Nah terus film ini juga sebetulnya tuh nyindir pemerintah banget karena mereka bikin project anjing mutan, tapi kayak pengen nutup-nutupin dan pengen dianggap pahlawan. Kebiasaan lah pemerintah di setiap negara kayak gitu gak sih? Project Silence mungkin gak cocok buat pecinta hewan karena ada beberapa alasan. Pertama, film ini ngegambarin anjing sebagai monster yang mengerikan. Anjing itu kan kalau di film ini tuh bukan anjing biasa, walaupun anjing ini CGI ya, dan ini adalah anjing-anjing mutan yang menyerang manusia. Nah, buat para pecinta hewan, kalau ngeliat anjing yang biasanya dianggap hewan peliharaan setia dan ramah terus berubah jadi monster, pastinya ini bisa bikin nggak nyaman buat para pecinta hewan, terutama yang melihara anjing dengan tipe yang sama. Terus ada kemungkinan adegan kekerasan atau konfrontasi dengan anjing mutan ini ya, walaupun memang cuma CGI, tapi ya tetap aja bisa bikin para pecinta hewan tuh ngerasa sedih atau ngerasa kurang nyaman. Selain itu, di sini tuh juga ngegambarin anjing sebagai makhluk berbahaya yang secara nggak langsung bisa nambahin stigma negatif terhadap anjing tertentu. Para pecinta hewan pasti ngerasa representasi kayak gini nggak adil. Ditambah lagi, film yang nunjukin hewan dalam kondisi menegangkan atau berbahaya pasti bakal bikin para pecinta hewan itu ya ngerasa kesal, terus ngerasa emosi lah. Bisa-bisa film-film kayak gini diboykot. Dan terakhir nih, para pecinta hewan itu kan punya ikatan emosional yang kuat terhadap hewan peliharaan mereka sendiri. Jadi kalau ngeliat hewan dalam situasi berbahaya atau jadi antagonis ya pastinya bisa bikin mereka tuh keganggu banget secara emosionalnya. Jadi ya, walaupun Project Silence ini adalah film fiksi dengan elemen thriller dan juga horor, tema dan penggambaran anjing sebagai makhluk mutan, ya ini bisa banget nih bikin komunitas pecinta hewan selain ngerasa nggak nyaman, pasti akan membuat mereka itu kesel banget dan ya udah pasti bakal rame-rame mau demo terus buat boykot. Tapi menurut kalian gimana nih? Sebagai pecinta hewan, kalian juga keganggu nggak sih sama film ini? Oke, secara keseluruhan, Min Source mau kasih rating film ini 8/10 karena film ini adalah film thriller yang cukup bisa untuk dinikmati. Tegangnya dapet, horornya dapet, dan cukup sangat menghibur. Gimana menurut sources nih? Kalau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda, seperti biasa, komen aja di bawah ya. Jangan lupa subscribe channel Klik Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang tiap weekend. Jadi jangan lupa klik tombol lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan sama update berita dan juga mendapatkan konten fresh setiap harinya. See you!